Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya ya. Kemarin sudah beberapa evaluasi tentang uh, menjadi kewargaan digital yang baik. Kemarin juga sudah sempat ulangan yang Bapak jadikan penilaian untuk materi materi kewargaan digital. Nah, ini selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya yang bertemakan tentang kelas maya. Kelas maya itu ada di modul, kalian coba dilihat di files di Microsoft Teams, kemudian dilihat di bagian ini ya, di bagian files. Di situ ada SKD genap. Silakan buka halaman 69. Nah, di sini kalian akan belajar tentang kelas maya. Sebenarnya kalian sudah melakukan kelas maya ya, seperti kalian menggunakan Google Classroom, Microsoft Teams, WhatsApp, itu juga sebenarnya salah satu media yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, di situ ada berbagai manfaat dari kelas maya. Salah satunya adalah ketika pandemi seperti ini bisa digunakan untuk tetap melakukan pembelajaran walaupun efisiensi atau efektivitasnya tetap lebih besar tatap muka, tapi daripada tidak sama sekali, kalian juga tetap bisa belajar, bisa mengikuti pembelajaran agar kalian juga tetap memiliki kegiatan belajar di rumah. Nah, di sini juga kalian di halaman 69 kalian juga di sini bisa membaca bahwa pembelajaran kelas maya itu bukanlah menggantikan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di kelas bersama guru, tetapi dengan memanfaatkan kelas maya akan mendapatkan tambahan atau pengayaan. Tapi dalam masa pandemi seperti ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka, karena ini bukan pilihan kita ya, kita harus menggunakan kelas maya. Namun di kelas maya ini tidak menghilangkan esensi dari pembelajaran. Yang pertama, kalian juga pasti tetap harus bisa membaca, memahami materi, mencari materi untuk mencapai tujuan-tujuan dari pembelajaran itu sendiri ya. Nah, materi-materi digital juga sekarang sudah banyak sekali ya, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Kalian punya smartphone, punya akses ke internet, jadi kalian juga bisa mencari beberapa materi yang ada di situ, sehingga kalian bisa membentuk konstruksi ilmu pengetahuan kamu sendiri. Di samping, jika kalian ada yang tidak mengetahui atau tidak kurang paham, kalian bisa menanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian. Nah, di situ ada e-learning. Apa sih e-learning? Secara harfiah E-nya itu berarti apa ya? E-learning, electronic learning atau pembelajaran yang berbasis elektronik ya. Kalau ada kata E itu berarti misalkan e-book, e-learning, terus apa lagi? Ada e-money. Nah, itu juga ketika kalian menemukan kata i di depan, kemudian setelahnya itu adalah objek atau sebuah aktivitas, itu berarti itu sesuatu yang mengandung teknologi, di mana teknologi itu bisa melibatkan perangkatnya itu sendiri dan internet. Contohnya misalkan e-learning ya berarti pasti menggunakan smartphone dan pasti ada internet, atau menggunakan laptop dan ada internet. Dan dalam teknologi itu nggak hanya komputer dan internet ya, ada software, ada hardware, kemudian internet juga sama, seperti itu. Jadi Bapak harapkan kalian paham ya secara harfiahnya dulu. Kalau secara harfiahnya e-learning, learning itu kan artinya pembelajaran, E-nya berarti elektronik, berarti pembelajaran secara elektronik. Tinggal kamu jabarkan aja pengertiannya menggunakan kata-kata kamu sendiri, jadi tidak harus terpaku dengan buku. Coba kalian baca dari sumber yang dari sumber yang kredibel, kemudian kalian baca, kemudian kalian simpulkan dan membuat pengertian menurut kamu sendiri. Paham ya? Nah, pemanfaatan teknologi pada e-learning ini sangat besar sekali ya. Pertama tentang konektivitas pasti ya. Jadi konektivitas kamu bisa dimanapun, kapanpun, menggunakan apapun. Yang penting tuh kalau konektivitas harus ada internet. Nah, Pak gimana Pak kalau di keadaan di sekolah atau di wilayah kami itu, di tempat kami itu internetnya sulit. Nah, itu nanti diceritakan di rangkuman yang sudah Bapak posting di Microsoft Teams ya. Nah, fleksibilitas, misalkan fleksibilitas ini juga menunjang bahwa misalkan Pak saya nggak bisa Pak, di rumah saya ada mati lampu jadi sinyalnya itu hilang-hilang. Nah, ini karena fleksibilitas, jadi tidak hanya diakses pada saat itu, kalian juga bisa melihat melihat materi setelah lampu nyala atau keesokan harinya, tergantung ketika kamu
kapan ada internetnya, kapan ada waktu untuk benar-benar ada listriknya, tapi tidak menghilangkan kedisiplinan dan tanggung jawab ya, dibalik lagi di kelas maya. Jadi misalkan kamu diharuskan misalkan jadwalnya hari Senin jam ke 3 sampai jam ke 5, ya harus kamu kalau bisa jam ke 3 jam 5 ya bisa, kalau nggak bisa ya silakan, karena ada aspek fleksibilitas ya silakan kalian bisa melihat materi-materi atau instruksi tersebut di waktu lain, tapi tidak menghilangkan esensi itu dengan menyertakan izin Pak karena tadi tidak bisa mengikuti pembelajaran, saya mengalami kendala mati listrik, internetnya tidak stabil dan yang lain sebagainya, itu juga disampaikan. Nah, yang harus kalian ketahui, kemarin Bapak melihat bahwa melakukan pertanyaan kapan sih terakhir untuk berkomunikasi sama guru, terakhir rata-rata menjawab jam 8 malam ya. Itu salah besar ya. Jadi jam kerja guru itu sampai jam setengah 4, maksimal itu jam 4. Jadi kalau kalian mau berkomunikasi dengan guru itu maksimal jam 4 sore ya, bukan jam 8 malam, karena jam 8 malam itu udah di luar jam kerja ya. Jadi jam kerjanya itu jam 7 atau jam 8 sampai jam setengah 4 atau jam 4 itu sudah maksimal. Di atas itu silakan WhatsApp atau menghubungi guru kalian keesokan harinya aja, karena pasti tidak akan dibalas gitu ya. Jadi perlu diingat-ingat bahwa nanti ketika saat kalian berkomunikasi sama guru itu maksimal jam 4 sore atau jam setengah 4 maksimal ya, atau jam 16.00. Selanjutnya adalah interaksi ya. Jadi di dalam media pembelajaran kelas maya kalian juga bisa berkomunikasi secara interaktif. Kalian juga bisa video call, bisa juga dengan media-media yang lainnya, chatting, atau bisa membalas postingan yang kalian posting, Bapak posting. Jadi di kelas mayanya Bapak ini, terutama di Microsoft Teams itu kok sepi sekali ya, padahal kalian bisa bertanya dan Bapak juga bisa jawab di situ. Jadi interaksinya itu kurang ya kalian itu, misalkan kalau ada ya lebih banyak pasifnya daripada aktifnya. Jadi lebih banyak menunggu instruksi dari gurunya dibandingkan kalian membuka forum diskusi. Misalkan kalian membuka diskusi apa, tanya di situ, temanmu bisa balas. Harapannya Bapak ini kelas SKD dijadikan satu angkatan itu biar interaksinya itu lebih intens, tapi ya sama aja ternyata. Itu harus diperbaiki ya, karena kalian sudah mendapatkan seperti ini. Jadi kalau kalian bertanya, Pak kayak gini tuh jangan tanya langsung ke Bapak, tanya aja langsung di LMS-nya atau di Microsoft Teams-nya atau di Google Classroom-nya, karena mungkin teman kamu bisa membantu menjawab itu lebih cepat daripada Bapak atau lebih mudah dipahami. Itu juga tidak mempengaruhi ya. Jadi kalian juga sebenarnya kalau di kelas, kalau kalian takut sama guru itu kan sebenarnya tanya sama teman dulu toh. Nah, itu yang kalian harus pelajari ya di situ. Jadi kalian harus mempelajari interaksi itu penting dalam pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Nah, kemarin juga sempat kalian juga melaksanakan pembelajaran juga, kalian ketika menggunakan quiz itu kan langsung keluar nilainya. Itu salah satu bentuk interaksi juga. Selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini penting ya, karena ya kalian juga pasti nanti ada kerja tim, kemudian kelompokan dan yang lain sebagainya. Nah, ini harapannya juga tetap menjadi perangkat diskusi atau bahan menukar pemikiran ya, mengemukakan pendapat juga di sini ya. Yang lainnya silakan dipelajari di halaman berapa ini, di halaman 70. Kemudian silakan baca juga ada model-model e-learning, ada model adjust, mix, blend, ada model daring penuh. Nah, ini yang kita laksanakan sekarang ya. Kalau model adjust itu digunakan untuk hanya menunjang tatap muka. Tapi kalau mix itu menempatkan e-learning itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Misalkan separohnya e-learning, separuh lagi tatap muka. Tapi untuk yang sekarang itu model daring penuh atau full online, yaitu semua pembelajaran dilakukan di e-learning. Ya seperti PJJ saat ini ya. Sebenarnya sudah di banyak ya, sebenarnya e-learning itu tidak hanya sekarang-sekarang ya. Sebenarnya di luar negeri itu ketika kalian kuliah itu tetap ada kuliah online sebenarnya mah. Untuk meraih gelar-gelar akademis itu di luar negeri malah sudah banyak ya yang e-learning sebelum pandemi pun ya. Jadi sebenarnya e-learning itu bukan hal yang baru karena kita
memang ketinggalan teknologinya ya di dalam pembelajaran, karena di luar negeri, di Australia itu kalian untuk kuliah mendapatkan sarjana itu sudah online bisa. Contohnya di MIT ya, di MIT itu banyak pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilakukan. Tapi memang rasionya biasanya satu dosen itu hanya mengampu maksimal 10 mahasiswa untuk diluluskan, jadi juga seimbang ya. Nah, di situ juga ada fungsi e-learning menurut Kemdikbud, ada kelas konvensional, kelas yang yang tentang A dan B dan C, kalian juga coba lihat di situ. Kemudian komponen pendukung e-learning ya pasti ada hardware, ada teknologi yang tadi Bapak jelaskan, pasti ada infrastruktur jaringan, ada softwarenya, ada yang namanya LMS-nya, ada yang namanya konten pembelajarannya, ada strategi komunikasi yang dijalankan juga. Jadi kalian juga nanti setiap poin-poin yang ada yang Bapak jelaskan hari ini silakan simpulkan dengan teori yang ada di buku di halaman 69 dan kemudian di mix dengan apa yang kalian alami saat melakukan PJJ ya. Nah, jenis perangkat pendukung kelas maya ada LMS namanya Learning Management System. Learning itu pembelajaran, manajemen itu memanajemen, sistem berarti sistem yang memanajemen tentang pembelajaran. Jadi kalian yang penting tahu artinya dulu secara harfiah, baru mengartikan semuanya. Paham ya? Jadi jangan sampai apa ya LMS itu, ya tinggal LMS kan tinggal diartiin aja kan, tahu artinya. Kalau udah tahu artinya tinggal dikembangkan. LMS itu sebuah software di mana memanajemen pembelajaran. Di dalam pembelajaran itu sendiri ada yang namanya interaksi, ada yang namanya penilaian, penyampaian materi, ada yang namanya konten, dan melacak semua aktivitas dalam pembelajaran. Enak sebenarnya, membantu guru banget ya. Jadi ketika menilai otomatis nilainya keluar. Siapa yang belum melihat, Bapak juga bisa melihat siapa yang melihat modul tapi tidak mengerjakan, melihat kuis tapi tidak ikut kuis, memang yang tidak sama sekali tidak melihat. Jadi harapannya ya Bapak sudah tahu, tidak harus siapa yang udah lihat buku, nggak gitu. Sekarang mah enak di Microsoft Teams apalagi, siapa yang udah ngelihat tapi tidak mengerjakan ya Bapak bisa tahu. Siapa yang sudah melihat dan mengerjakan ya Bapak tahu. Siapa yang tidak melihat sama sekali ya Bapak juga tahu. Jadi misalkan, Pak, saya nggak bisa lihat Pak karena ini, ya dilihat. Kamu udah pernah lihat belum? Kalau kamu bilang internetnya lemot tapi kamu udah pernah lihat ya berarti kamu bohong. Seperti itu ya. Jadi integritas di sini pun penting, karena ya sekarang kalau udah pakai teknologi kamu bohong pun kelihatan loh ya. Nggak mungkin nggak kelihatan. Paham ya? Nanti kamu belajar di sini ya di halaman 73 pengertian LMS. Silakan kamu baca kemudian membuat pengertian kamu sendiri. Social Learning Network itu juga sama, macam dari LMS. Jadi Social Learning Network itu seperti halnya Edmodo, fitur-fiturnya itu seperti Learning Management System ya. Social Learning Network, sosial media itu kan kalian juga tahu kan seperti apa. Nah, bedanya kalau sosial media itu kan berinteraksi untuk sosial, tapi kalau ini itu lebih ke arah untuk pembelajaran. Nanti kamu tinggal baca aja, tinggal terus apa yang kamu alami silakan simpulkan. Seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya di halaman berapa nih? Halaman 75 kita menggunakan Edmodo. Tapi silakan kalian mau pakai apa ya bahasnya. Materinya tetap tidak jauh dari sini, tapi kalian mau bahasnya terserah. Mau pakai Google Classroom juga boleh, mau pakai Microsoft Teams juga boleh, pilih salah satu aja. Keduanya lebih baik, tapi kalau mau salah satu juga nggak apa-apa. Contohnya di sini, karena kan yang dibahas juga sama sebenarnya. Kesimpulannya apa sih perbedaan? Misalkan perbedaan Microsoft Teams dengan Google Classroom, itu juga kalian bisa boleh. Di sini kan ada tabelnya, fiturnya apa, kemudian kalau Microsoft Teams itu apa, Google Classroom itu apa juga boleh di halaman 76 ya. Jadi kalian bisa membandingkan, buat tabel, silakan bandingkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams dan di Google Classroom. Paham ya? Karena Bapak sudah posting sebenarnya tugasnya di Microsoft Teams, tapi Bapak ini baru buat videonya karena Bapak juga banyak kegiatan hari ini. Jadi Bapak baru sempat membuat videonya. Paham ya? Kalian pelajari sampai halaman 77 untuk pertemuan minggu ini. Silakan jangan lupa pelajari dan
bandingkan fitur-fitur yang ada di LMS yang kalian udah gunakan, karena guru juga sudah banyak, ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai Microsoft Teams, bahkan ada yang pakai WhatsApp ya. Silakan bandingkan tentang kelas maya yang telah kalian gunakan beserta fitur-fiturnya. Nanti fiturnya kalian akan di situ ada contohnya di halaman 76. Fitur di situ kan adanya Edmodo dengan Facebook ya. Nah, nanti kalian bisa bandingkan fitur Microsoft Teams dan Google Classroom. Bapak tunggu tugasnya, silakan buat sekreativitas mungkin, jangan kopas, karena Bapak tahu kalau kopas dari internet, pengetahuan kamu, komunikasi kamu itu keterbatasan kamu di dalam merancang kata-kata di yang baru lulus SMP, baru masuk SMK. Jadi Bapak harapkan buatlah kata-katamu sendiri, karena keterbatasan Bapak tahu kemampuan kamu sampai mana. Jadi Bapak harapkan kalian bisa menjunjung integritas dalam akademis ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan diskusikan di grup, posting di grup, barangkali nanti teman-teman juga bisa membangun atau membantu menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan atau kesulitan yang kalian alami. Bapak harapkan kalian lebih aktif di kelas. Karena apa? Karena biar kalian tetap paham, tetap pintar, tetap bisa melakukan pembelajaran dengan baik ya. Itu yang Bapak harapkan. Silakan kalau mau bertanya, posting aja nggak apa-apa. Kalau Bapak sempat pasti Bapak jawab, kalau Bapak nggak sempat ya nanti teman kalian yang bisa membantu untuk menjawab. Tugasnya sudah Bapak posting, silakan untuk tugasnya. Kalau yang kesulit di HP-nya ada Microsoft Word atau WPS atau lain sebagainya, silakan kerjakan di situ. Tapi kalau misalkan kesulitan, Pak saya HP-nya nggak support, saya HP-nya tidak kuat atau dan yang lain sebagainya, silakan buat ditulis tangan nggak apa-apa, difoto terus nanti dikumpulkan ya. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Nanti untuk selanjutnya akan Bapak lanjutkan membuat video yang serupa untuk minggu depan ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.